Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh. Pemirsa TV One, manusia di dunia ini utamanya secara mainstream tergolong dalam 3 golongan saja. 1 orang yang mukmin yang baik, 2 orang kafir, yang ketiga orang yang munafik. Dan ternyata golongan ketiga itu jauh lebih bahaya daripada yang golongan kedua tadi. Orang kalau jadi munafik itu min darkil asfali minan nar. Dia itu di keraknya api neraka. Artinya kalau orang kafir itu hanya di neraka, ini diintipnya neraka. Maka bahayanya orang munafik. Munafik dari kata nafako, dari kata nifak, maka orang Arab menyebut terowongan disebut dengan nafak. Dari kata nafak, kenapa nafak ini? Orang yang nifak, orang-orang yang nafak adalah orang yang 2 muka. Lihat terowongan itu. Satu menghadap ke timur, satu menghadap barat. Bahayanya orang munafik luar biasa, ancamannya di neraka nanti lebih dalam daripada orang kafir. Kenapa orang kok bisa menjadi ancaman berat? Karena kalau kafir itu jelas. Kalau munafik itu samar-samar, abu-abu. Dia gray area. Siapa orang munafik? Pertama kalau dia ngomong dusta. Kedustaan itu membuat orang itu semua amalan Ramadannya bisa sia-sia. Semua amalan Ramadan bisa sia-sia kalau bercampur dengan dusta. Maka asas agama pertama ditegakkan Rasulullah dengan al-amin, yaitu kejujuran. Inna sidqa yahdi ilal birri wa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Orang kalau jujur maka dia dekat dengan satu kebaikan yang mengantarkan ke surga. Dan setiap orang yang jujur, setiap kebaikan, orang berintegritas, 1 dia pasti dimuliakan, 2 pasti dia akan mendapatkan ridho dari Allah dan pasti dia tenang. Jangankan kok manusia, kucing saja kalau dia melanggar tidak ada integritas, dia mencuri makanan dari meja, dia makannya dengan jelalatan. Tapi kalau dikasih makanan di piring yang biasa dia makan, dia tenang, kusuk, lebih kusuk daripada kita sholat pas tanggal tua. Kita ini kalau sudah tidak melanggar aturan, mohon maaf, pasti gak tenang. Ma khonaka fi qalb, ma yungkiru fi qalb. Setiap orang yang tidak jujur, itu tanda kemunafikan, pasti dia tidak tenang. Kita keluar gak pakai helm, gak pakai masker aja, patung polisi kita belok hindari, kita belok kiri. Kenapa? Karena gak tertib. Anda pergi bawa istri sendiri dengan pergi bawa istri orang, pasti merasa tidak nyaman dengan bawa istri orang itu. Minimal pakai jaket, minimal segala macam. Kenapa? Karena setiap melanggar, setiap yang tidak jujur pasti nggak tenang. Di dunia saja nggak tenang, apalagi di akhirat. Ini bahayanya orang munafik. Yang kedua, kalau dikasih amanah, dia khianat. Pengkhianatan terhadap amanah ini akan jadi mas'uliyah. Karena kalau hanya KPK, Tipikor, polisi, jaksa bisa ditipu. Oh kalau saya nanti mengambil saya digantung di Monas, insya Allah sampai saya mati nggak ada yang digantung di Monas. Artinya kalau KPK, Tipikor, polisi, jaksa bisa ditipu, tapi bagaimana dengan malaikat? Yang ketiga, orang munafik ini kalau janji dia khianat. Kalau janji dia ingkari, maka mengingkari janji ini bagian dari kemunafikan. Ngomongnya dusta, sudah pasti tidak ada integritas. Nanti setiap ketidakintegritas pasti nggak tenang. Makanya orang korupsi menunjukkan bahwa dia tidak jujur, pasti nanti dia ada berkah dalam hidupnya. Yang kedua kalau dikasih amanah dia khianat. Dan yang ketiga kalau ada janji dia juga akan mengingkarinya. Inilah pentingnya bagaimana puasa ini menjaga integritas. Karena Asia muli wa ana ajribi. Puasa ini mendidik supaya orang tidak ada kemunafikan. Karena puasa semata-mata untuk Allah. Puasa ini tidak bisa diperlihatkan. Mau ditunjukkan apapun gak bisa. Untuk show off gak bisa. Betul-betul jiwa kemunafikan ini diberantas dengan puasa man soma Ramadana imanan wahtisaban. Artinya dengan keimanan, dengan ketakwaan inilah yang anti puasa kita, anti kemunafikan. Kenapa? Karena tidak bisa dipamerkan. Puasa gak bisa difoto, gak bisa disuting. Ini hanya semata-mata untuk Allah. Wah dia kurus banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu kurang gizi. Oh jalannya miring banget berarti puasanya hebat. Enggak, itu kesleo. Mau dipamerkan apanya? Difoto nggak bisa, diliput nggak bisa. Maka puasa sebetulnya mengajarkan kejujuran supaya kita jauh dari kemunafikan.
hati-hati terhadap kemunafikan. Maka di antara pesan moral di dalam orang berpuasa adalah bagaimana kita menghilangkan sifat-sifat kemunafikan, di mana amal hanya untuk manusia, tidak ada keikhlasan, dan juga bagaimana kita amanah dan bagaimana kita tidak khianat terhadap apapun yang diberikan kepada kita, karena inilah yang akan mengantarkan keberhasilan puasa kita. Jauhilah kemunafikan, karena setiap orang yang munafik, satu, dia pasti dihinakan, dua, pasti dia tidak tenang, dan ketiga, pasti dapat murka dari Allah. Aku menyembunyikan semua kemarahanku, kata Nabi, murkaku, kata Allah, pada orang-orang yang tidak taat kepadaku atau ada kemunafikan di dalam hatinya. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat kemunafikan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.